dari kuliah komunikasi UI terus sampai jago mengeluarkan personality bintang-bintang hebat, semua deh A-list public figures di Indonesia di industri entertainment tuh adalah mereka mempercayakan your skills sampai akhirnya iya, maksudnya gue ngeliatin ya ngedandanin Dian Sastro di Gadis Kretek, dan sebelum-sebelumnya lo dapet penghargaan Citra untuk kostum terbaik ya, penata kostum terbaik tahun 2020 itu film apa ya? Abrakadabra. Abrakadabra. Dan perjalanan sebelumnya gitu, dan sampai sekarang. Terus yang sekarang juga ada banyak sekali artis-artis yang top list itu ada di tanganmu gitu. Pintu pertama masih inget dong pasti. Masih. Nah, gue pengen tahu itu tuh. Pintu pertamanya aku lagi duduk di kantin di kampus. Didatengin senior aku. Waktu itu dia lagi ngerjain filmnya Angga Dwi Masa Songko. Senior aku seangkatan sama Angga. Jadi kebetulan kita satu kampus, satu alma mater. Dia cerita, teman gue bilang lo katanya kreatif dan tes lo bagus. Lo mau nggak jadi asisten gue? Itu film pertama. Jadi masuk kerja itu emang aku langsung film. Tapi aku memang punya kecintaan pada fashion gitu. Tahun berapa itu? 2006. 2006. Oke. Film apa? Jelangkung 3. Jadi mulainya horor, bayangin nggak? Mulainya horor. Jadi itu film Jelangkung 3 waktu itu masih produksinya Rex Cinema, kantornya di Antasari, aku ingat banget. Aku syuting, pokoknya anak kecil baru. Itu aku berarti masih umur 19 tahun. Jadi sambil kuliah. Gila. Jadi pagi kuliah terus. Jadi orangnya nggak apa-apa lo pagi ke kuliah dulu, atau kalau kuliahnya agak siang lo pagi ke lokasi dulu, masih gitu tuh. Oke, kemudian aku syuting beberapa kali sama dia, namanya Putih Fatima. Kemudian dia stop, dia sekarang udah nggak megang film dan styling dan lain-lain, tapi aku lanjut gitu. Nah, turning point-nya sebenarnya aku tuh selalu mikir bahwa aku tuh selalu suka fashion. Jadi dari dulu tuh kalau baca Femina, baca Bazar gitu-gitu tuh ngeliatin fashion tuh emang suka gitu. Adore Mas Bian, adore Mama Gea, Om Edo dan semua desainer Indonesia gitu. Jadi aku kayak suka gitu. Nah, one day ada sebuah film yang main Aida Nurmala. Terus dia bilang, kayaknya kamu yakin mau syuting doang, kamu nggak mau kerja sama aku? Kata Aida. Oh ya udah boleh sih, aku baru lulus kuliah. Itu aku udah lulus kuliah. Boleh deh mbak, company-nya apa? Ya aku tuh punya IO, tapi juga agensi yang bergerak di PR. Dia waktu itu ceritanya gitu. Oke, ngobrol interview, kemudian interviewnya di Sansi di coffee shop gitu, ingat banget. Habis itu udah, the rest is history sih menurut aku. Jadi kayak udah masuk ke Aida, and then itu pintu yang selebar-lebarnya menurut aku ke fashion Indonesia yang nggak ada lagi selain di situ. Menurut aku bisa ketemu all the designer, all the retail brand gitu. Jadi di situ kemudian aku 5 tahunan, habis itu baru aku memutuskan keluar karena aku kangen syuting gitu. Karena kayak aku tuh bisa nggak ya memaintain dua-duanya, tadinya mikir gitu, memaintain dua-duanya bisa nggak sih. Terus ada satu hari aku ingat banget, Artul ngomong sama aku, lo harus pilih salah satu, lo gak mungkin bisa jalanin dua-duanya. Klasik. Terus aku bilang, ya emang bener. prove me one day I will be in both fashion and film at the same level. Lo bilang gitu? Aku ngomongnya pede aja, pede bercanda. Oke. Sebenarnya sok, bukan yang pede gitu, sok gitu. Terus habis itu dia ngomong, baru bulan lalu kayaknya dia ngomong, gue masih ingat kata-kata lo gila ya. Dia cuma ngomong gitu. Udah, the rest is history. Oke. Tertarik pengen tahu tentang udah 5 tahun ada di fashion, terus tiba-tiba rindu film production. Ada di kenapa? Karena gini, ini another pintu yang kebuka adalah dari 2006 itu di 2007 aku berkenalan sama seseorang yang namanya Reza Rahadian yang masih figuran. Datang figuran cuman syuting 2 scene, bersahabat dan berteman dari situ. Mulai syuting dong dia. Terus kita ada satu project, yang project ada Aida itu, ada Rezanya juga.
Jadi kita ketemu lagi di satu project, jadi dekat. Kemudian ketika dia mulai sering syuting, bahasanya gitu ya, masih sering syuting, aku lagi kerja di fashion, udah mulai ada acara. Sebagai teman yang suka fashion dan ngerti fashion ceritanya gitu, dia nanya, bantuin gue dong, gue butuh baju buat ini. Ya udah, jadi orang pertama yang aku styling itu Reza. Cuman sebagai teman yang kayaknya bisa ngenalin ke desainer atau ke brand gitu. Lama-lama aku tetap dandanin dia. Bayangin nggak sih, sampai Mas? sekarang. Aku mulai kayak dulu, misalnya aku kenal sama brand A gitu, masih ngenalin, ada aktor baru promising banget namanya Reza Rahadian. Ini mukanya belum ada Instagram dan dia nggak punya sosial media. Jadi aku kayak, ini fotonya, filmnya ini, boleh nggak pinjem baju kamu? Bisa boleh guys, atau banyak yang nolak awalnya, nggak kece, maksudnya belum terkenal gitu dan lain-lain. Jadi aku mulai sama Reza dari ngenalin dia ke brand. Terus habis itu udah, aku masih kerja sama Aida, jadi kayak ke mall ngasih baju ini atau minjem desainer ini. Oke, terus Reza premier atau Reza acara gitu. Sampai karena kita berhubungan terus, filmnya kok film-film makin bagus ya. Kangen deh syuting gitu. Karena aku tetap berhubungan baik sama orang-orang yang bekerja di film. Gara-gara itu doang sih, Mas. Sama kangen guyupnya. Jadi kadang-kadang tuh mungkin aku kangen kekeluargaannya. Kalau film tuh kerjanya tuh kan karena kita bareng-bareng terus, jadi kayak duduk sama rendah berdiri sama tinggi gitu rasanya gitu. Nah itu kadang-kadang pada saat aku kerja di fashion, itu yang aku rindukan, kayak being so rooted gitu. Nah gara-gara itu udah, aku tetap dandanin Reza, jadi tetap berhubungan sama dunia film, tetap connect sama orang film. Begitu keluar, timingnya tuh pas banget Habibie Ainun pecah dan Reza become a superstar. Muncullah tiba-tiba beberapa berita, ini loh fashion stylistnya Reza. Yang kita tuh nggak pernah mendesain bahwa aku tuh sebagai fashion stylist. Cuman gara-gara dianya makin besar, makin gede, dan gayanya disorot pada saat itu. Mungkin pada saat itu belum terlalu banyak aktor yang agak explore gaya gitu. Nah kita tuh dari dulu emang doyan pakai kain, pakai baju ini, pakai apa. Jadi emang udah lumayan suka explore gaya gitu. Nah kebawalah aku, ini nih orang ini nih yang stylistnya Reza. Sekarang gue jadi fashion stylist nih ceritanya. Gitu, bener-bener kayak, ini sekarang gue jadi fashion stylist. Ya udahlah, nggak apa-apa kata dia gitu. Awal-awal ada orang minta stylingin aku izin sama Reza, boleh nggak Za? Beneran. Ketawa dong si Reza. Apaan sih lo gitu? Lama-lama gini, ya udah nggak apa-apa lama. Udah deh guys, lo nggak usah izin sama gue. Udah anggap aja it's a business, dia ngomong gitu. Jadi udah. Itu dari 2014 kali ya 2014 ke belakang gitu. Tapi ya gitu, awalnya lucu banget kan ceritanya. Jadi kayak cuman teman dandanin gitu. Ada dua yang aku dandanin dari awal, Reza sama Oka. Dua-duanya cowok. Jadi aku mulai tuh dengan cowok. Dan habis itu aku ada di film lagi, I'm around, dandanin A, dandanin B, ya sisanya kan pasti dari word of mouth ya. Itu sih. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang sebuah kebetulan yang kemudian akhirnya menjadi profesi. Aneh ya? Aneh. Aku tuh nggak pernah mikir aku jadi personal stylist. Jadi dulu tuh saya suka dandanin orang aja, tapi nggak tahu apa ya yang gue suka dan bisa membuat gue hidup gitu. Ternyata ini gitu. Mundur dari perjalanan tadi ya, pintu pertama dan sampai cerita akhirnya dikenal sebagai fashion stylist. Modal apa sih yang lo bawa sampai pintu terbuka, ada opportunity, repeat order, lagi. Apa sih modalnya? Oke, kita lupain skill. Of course, skill kan pasti orang membeli kita karena skill kita kan gitu ya. Modalnya apa ya? Modal dirimu. Kalau aku sih selalu bilang, mungkin sesimpel yang kayak tadi aku sempat bilang juga, jalanin yang kita cintai gitu, yang kita suka gitu. Nah aku tuh beruntung dapat orang tua yang nggak membatasi. Bapak ibu aku tuh dua-duanya formal banget. Yang satu akademisi, yang satu science. My mother. Oke. Yang satu science gitu. Jadi emang otak kiri banget, yang satu otak kanan banget lah, let's say, emang balance. Tapi ketika aku dari awal kecil emang suka berkesenian, drama Natal di gereja lah aku perintilin, dekor-dekor. Pokoknya berkesenian, emang aku tuh selalu
tahu yang aku suka gitu, ngejalanin yang aku suka dan bukan sesuatu yang berhubungan sama sains, matematika, akademis dan lain-lain. Akademis oke, tapi kayak yang aku suka tuh itu gitu. Nah, sesimpel karena dikasih jalan dan nggak pernah dibatasin, jadinya kadang-kadang ada yang gue kerja bank dulu atau gue kerja di sektor formal dulu. Kalau gue udah nemuin passion gue, baru nanti gue yang penting gue udah muasin orang tua gue. Aku nggak pernah mengalami fase itu untungnya. Jadi dari awal bapak ibu aku believes apa yang aku suka itu akan aku jalanin di hidup aku gitu.